Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Bu Laila di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anakku, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Hebat sekali anak-anak kelas 2. Tentunya anak-anak masih ingat, minggu kemarin kita belajar tentang membuat cerita berdasarkan gambar. Kemudian kita juga belajar tentang membuat cerita pengalaman. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang sinonim, antonim, dan kelompok usia. Apa yang dimaksud dengan sinonim? Siapa anak-anak yang sudah tahu apa itu sinonim? Iya, sudah ada yang tahu, beberapa hebat sekali anak-anak. Sekarang kita belajar bersama tentang sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim disebut juga persamaan kata. Sinonim adalah dua kata yang memiliki arti yang sama, walaupun bentuk katanya berbeda. Tanda yang digunakan itu sama dengan. Nah, jadi tanda antara dua kata itu ada tanda sama dengan. Apa saja contoh sinonim kata? Siapa anak-anak yang sudah tahu kira-kira contoh sinonim kata? Nah, kita belajar bersama-sama ya. Nah, inilah contoh sinonim kata. Ada dua kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Dan di antara dua kata itu ada tanda sama dengannya. Bertemu sinonimnya berjumpa. Hewan sinonimnya binatang. Buruk sinonimnya jelek. Senang sinonimnya bahagia atau gembira. Sukar sinonimnya sulit. Pintar sinonimnya pandai. Laris sinonimnya laku. Nah, itu anak-anak contoh dari sinonim kata atau persamaan kata. Nah, sekarang kita belajar contoh sinonim kata yang terdapat di dalam sebuah kalimat. Hewan sinonimnya binatang. Kalimat yang pertama, kelinci adalah hewan yang memiliki telinga yang panjang. Kalimat yang kedua, kata hewan kita ganti dengan sinonim hewan, yaitu binatang. Kelinci adalah binatang yang memiliki telinga yang panjang. Nah, contoh yang kedua ada sinonimnya senang, sinonimnya gembira. Kalimat yang pertama, Juno senang mendapatkan hadiah mobil-mobilan. Nah, sekarang kata senang kita ganti dengan sinonim katanya, yaitu gembira di kalimat yang kedua. Juno gembira mendapatkan hadiah mobil-mobilan. Jadi, senang dan gembira itu memiliki arti yang sama. Jadi, ketika digunakan di dalam kalimat yang sama, juga menghasilkan arti yang sama. Nah, bisa ya anak-anak? Kita belajar tentang sinonim kata. Lalu, kira-kira apa yang dimaksud dengan antonim? Siapa anak-anak yang sudah bisa? Kira-kira tadi sinonim itu persamaan kata. Berarti kalau antonim? Nah, sekarang kita belajar bersama-sama ya. Apa itu antonim? Antonim disebut juga lawan kata. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Tanda yang digunakan di antara dua kata itu biasanya tanda silang. Seperti ini ya.
Apa saja contoh antonim kata? Siapa anak-anak di sini yang sudah tahu contoh antonim kata? Nah, kita belajar di slide berikut ini ya. Nah, ini dia contoh antonim kata. Di antara dua kata itu, dua kata yang memiliki arti yang berlawanan. Dan di antara dua kata itu ada tanda silangnya, artinya lawan kata. Ya. Cepat lawan kata lambat. Mahal lawan kata murah. Senang lawan kata sedih. Untung lawan kata rugi. Sehat lawan kata sakit. Tebal lawan kata tipis. Gelap lawan kata terang. Pintar lawan katanya bodoh. Nah, mudah sekali bukan anak hebat? Kita belajar lawan kata. Ya. Sekarang kita belajar contoh antonim kata yang terdapat dalam kalimat. Kita belajar yang pertama, mahal, lawan kata atau antonimnya yaitu murah. Kalimat yang pertama kita menggunakan kata mahal dulu. Harga barang yang dijual di koperasi sekolah harganya mahal sekali. Nah, di situ kata mahal. Ya, kalimat yang pertama. Sekarang di kalimat yang kedua, kata mahal kita ganti dengan antonim katanya, yaitu murah ya. Nanti arti kalimat itu tentu sudah berbeda. Harga barang yang dijual di koperasi sekolah harganya murah sekali. Beda kan anak-anak? Kalimat yang pertama dengan kata mahal, kalimat yang kedua menggunakan lawan kata dari mahal, yaitu murah. Tentunya arti dari kalimat itu pun sudah berbeda. Sekarang, tebal lawan kata tipis atau antonim kata tipis. Nah, kalimat yang pertama, jaket yang dipakai Hasna tebal sekali. Nah, di situ kata tebal ya. Kemudian di kalimat yang kedua, kata tebal kita ganti dengan lawan katanya. Nah, jaket yang dipakai Hasna tipis sekali. Dua kalimat ini sama, hanya menggunakan kata tebal. Nah, kalimat yang kedua menggunakan lawan katanya tebal, yaitu tipis. Nah, kalimat ini memiliki arti yang berbeda. Bisa kan anak hebat? Nah, tentunya mudah sekali ya. Kita belajar tentang sinonim dan antonim. Selanjutnya, bagaimana pengelompokan kategori berdasarkan usia? Nah, asal anak-anak tahu, di dalam dunia ini, ya kan, ada bayi, ada balita, ada dewasa, ada remaja, ada lansia. Nah, itu pengelompokan berdasarkan usianya. Siapa anak-anak yang sudah tahu kalau balita itu usia berapa? Ya, sekarang kita akan belajar ya. Nah, sekarang kita belajar ya, yang dikatakan dengan balita. Ya, kategori balita itu seseorang yang berada di usia 0 sampai 5 tahun. 0 itu usia dia baru lahir. Itu namanya usia 0. Itu dikatakan balita. Kemudian dalam kategori kanak-kanak atau anak-anak, yaitu usianya mulai dari 6 tahun sampai 11 tahun. Itu kategori anak-anak. Nah, sekarang kalau remaja, nah itu kategori usianya yaitu usia 12 sampai 25 tahun. Itu dikatakan remaja. Dewasa yaitu usia 26 sampai 45 tahun. Itu dikatakan dewasa. Nah, lanjut usia atau biasanya disingkat dengan lansia, itu mulai usia 46 sampai usia 65 tahun. Sekarang manula. Manula itu manusia lanjut usia. Nah, manusia lanjut usia itu kategorinya usia 65 tahun ke atas. 65 tahun ke atas itu usia 65, 66 sampai usia 100 tahun. Nah, itu disebut dengan kata manula. Kira-kira anak-anak dimasuk dalam usia kategori apa ya? Iya, hebat sekali. Sekarang anak-anak kelas 2 itu berada di kategori anak-anak.
Nah, anak-anakku, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar tentang sinonim atau persamaan kata, antonim atau lawan kata, dan pengelompokan usia. Nah, mudah sekali bukan pembelajaran hari Senin kali ini? Iya, nah karena di materi tema 3 sudah selesai, anak-anak silahkan belajar ya. Besok hari Kamis, kita akan melaksanakan penilaian harian Bahasa Indonesia tema 3. Ya, anak-anak persiapkan sebaik mungkin. Semoga nilai anak-anak 100 semuanya. Ya, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.